Saya punya beberapa pertanyaan, tolong dicatat. Kalau ada yang bisa menjawab sekarang, alhamdulillah. Kalau tidak, jadi PR bersama. Hafal teks proklamasi? Ada yang hafal teks proklamasi? Saya SMK sih hafal ya malahan. Ngetik SMK. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, wis gak apa-apa wong kancane durung proklamasi ya, gitu. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang dipindahkan itu apa? Apa yang dipindahkan kan pemindahan kekuasaan. Maksudnya kekuasaan itu apa? Keuangan, otoritas kenegaraan, kedaulatan, emas, seluruhnya. Seluruhnya. Oke. Seluruhnya itu apa ya? Jajal sebutan. Telu aja, telu. Kedaulatan, Ya. kekayaan, Kekayaan itu apa aja? aset bangsa, kebudayaan, semuanya yang ada di Indonesia. Termasuk aspek pembentukan negara yang termasuk dalam kekayaan negara. Terus sumber daya manusia. Oke, wes gak apa-apa wes. Sebelumnya dikuasai siapa memang? Penjajah Belanda. Oke. Dipindahkan dari siapa ke siapa? Pemindahan itu dilangsungkan dari siapa ke siapa? Dari konteks realnya dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi. Kapan pemindahan itu dilakukan? Ketika proklamasi. Loh, kalau sudah dipindahkan kenapa pakai akan dilaksanakan secara seksama? Berarti belum dilaksanakan. Kan teksnya gitu. Betul nggak? Teksnya akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo sesingkatnya sehingga ketika proklamasi belum terjadi. Kapan pemindahan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Sopo nang sopo? Nggak harus dia bisa jawab sekarang. Itu takono presidenmu saiki ya gak iso jawab. Tenang aja, gak masalah. Aku mek ngelingno kon niku duwe PR serius. Gak iso Indonesia bangkit nek kon gak ngerti bayimu iku ya apa. Ngono ya. Tak baleni. Dari siapa ke siapa tadi ada yang bilang? Dari Jepang ke Indonesia. Penjajah. Pernah terjadi? Pernah terjadi ini? Pernah terjadi? Kalau itu Serah terima pemindahan itu? saya belum lahir, Cak. Lah. Anek jawabannya ngono. Iya, tadi kon kok sholat yang 5. Engko jawabannya ngono meneh kon durung lahir ayo. Mbah Nun, Engko ya. Mbah Nun nun sewu, kula nderek tukar pikiran nggih. Iya. Terus ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Sebenarnya yang mau dipindahkan kedaulatan itu dari Belanda ke Indonesia. Jepang itu janjinya mau membantu. Makanya dibikin BPU PKI, Badan Persiapan dan seterusnya. BPU PKI pada saat itu dia belum bikin secara detail negara itu kayak apa. Sing dibikin BPU PKI filsafat kemerdekaan. Sing dimaksud merdeka itu ya apa? Sehingga akhirnya tersusunlah proklamasi. Belum mikir undang-undang, belum mikir dasar negara, belum mikir struktur kabinet. Sing dipikir waktu itu BPUKI filsafat merdeka. Merdeka itu ya apa? Lah, setelah proklamasi Pak Karno matur tenggene teksin niku mau hal-hal di proses secepatnya dengan seksama. Hal-hal yang dimaksud itu banyak sekali. Bahkan sampai hari ini belum terselesaikan. Jadi setelah Jepang selesai itu kan Jepang kena bom. Jepang wis putus asa katanya ninggalin Indonesia. Itu variabel. Maksud saya kamu tuh menjawab A dulu baru B. Ojo langsung kok ringkes kabeh. Jadi iku kedaden taga pemindahan itu. Pemindahan pemerintahan kedaden. Kapan? Dan terus di sidang PBB kan akhirnya Indonesia kedaulatannya diakui. Ya, tapi pemindahannya dari siapa ke siapa? Dari Belanda. Apakah Belanda pernah mengakui bahwa dia menjajah Indonesia?
Belanda nggak mau mengakui di Lah ya. PBB, Belanda nggak Jadi- mau mengakui. Jadi ada terjadi pemindahan tak gak? Kayak kon nyerano motor nang koncomu ngono lho, ono tak gak? Terjadi apa tidak? Secara teknis tidak, Lah ya, tapi terus secara apa? Secara pengakuan internasional mengakui Indonesia merdeka. Ya. Asli deh Belanda dewe ki yo gak Terus rela. gaya apa tek iku man? Gawe tek itu mah pertama menumbuhkan filsafat kemerdekaan dan rakyat itu percaya Indonesia itu wis merdeka rek. Saiki Indonesia merdeka. Oke. Ngono. Oke. Begitu dengan ini saya menyatakan ya, Nggih. wis merdeka ta iku? Menurut pernyataan Pak Karno Wis merdeka. merdeka. Terus ono PR untuk memindahkan. Nggih. Nah, apa nih PR iku? Apa PR iku? Bukan kedaulatan, wis diproklamasikan kok ono PR, kok ono. Wis soal kedaulatan yang negara ini sudah beres dengan alinea pertama. PR yang belum selesai pada saat itu soal perusahaan-perusahaan Belanda, soal wilayah Ya, oke. negara Indonesia. Ya. Dan terakhir yang dipermasalahkan Belanda, utang-utangnya Belanda kok nyauri Indonesia. Ya. Saiki sudah dilaksanakan belum pemindahan itu? Secara teknis Belanda belum. Jadi gurung beres iki kemerdekaan. Kurang beres, nasionalisasi perusahaan-perusahaan sebenarnya Oke. belum beres. Jadi kon kok mantep urip Indonesia wong nikahe gurung beres kok. Wong iki apa akad nikahe gurung beres kok. Kok semua duwe anak sauno kae iku lho. Itu yang saya maksud, itu adab yang belum beres sejak awal berdirinya NKRI. Kontroversi pendapatnya monggo ndak ada masalah ya, tapi ada yang belum beres dengan pemindahan kekuasaan. Nanti salah satunya tercermin pada pertanyaan berikutnya ya Dek ya. Jadi ndak pernah terjadi toh itu. Tidak pernah terjadi. Haya wes. Jadi kon ojo meneh GBHN, ojo meneh Pancasila, ojo meneh aturan-aturan. Wong proklamasi loh, gurung dilaksanakno. Ya tak gak? Nggih. Proklamasi loh, gurung beres. Presidenmu kate 30 meneh, nek akad nikahe gurung jelas, wes gak beres-beres. Makanya semua presiden yang ingin jadi presiden, pahami dulu Indonesia ini siapa, urusannya gimana, yang PR-nya apa, yang belum beres apa, pahami dulu, baru bagusi mencalonkan diri jadi presiden. Kita mboten. Itu loh. Jadi aku setuju pendapatmu kabeh, tapi yang saya maksud adalah ayo didandani sik teko awal rek. Ngono lho. Wong iki gurung beres sejak awal kok. Ya oke. Misalnya pada pernyataan berikutnya nanti Anda benar-benar dicatat aja berikutnya. Ini tak pencoloti supaya nyambung dengan Anda. Siapakah pemilik sah tanah air? Tanah dan air Indonesia beserta isi dan kekayaannya sebelum 17 Agustus 45 dan sesudahnya. Siapa yang punya? Hakikatnya Indonesia yang punya Gusti Allah. Hakikatnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara zahir sebelum kemerdekaan Indonesia dikapling sama Belanda. Secara zahir, secara batin Indonesia ki melike Gusti Allah, ngadewe iki gelandangan gak duwe apa-apa asine nang Loh. Indonesia itu. Terus secara sepihak Nah, ini mungkin loh miliknya dia. tanda bahwa kita betul-betul belum mengerti Indonesia. Sing jenenge milik itu kan saiki kan IMB, apa jenenge sertifikat. Ya, itu berlaku setelah kemerdekaan. Ada undang-undang tanah yang baru. Jelas ya? Sadurunge kemerdekaan niku dhek sapa lemah. Iku misale saiki sing ndek Jogja wis sing digawe stasiun kereta. Ya. Ya tanahnya keraton. Nah, tanah keraton. Saiki sing tanah sak Indonesia iki dhek sapa? Tanah sak Indonesia. Ojo ngomong Gusti Allah loh. Pada zaman Mojopahit ya secara kepemilikan milik kerajaan Mojopahit. Oke, waktu itu. Dengan rakyatnya. Ya oke. Maka sebelum 45, sebelum 1745 dhek sapa? Iku aku mek ngomong iku. Sebelum 45 Belanda mengklaim itu adalah wilayahnya. Kapan? Mana buktinya Belanda mengklaim? Karena Indonesia itu waktu itu Nggak ada faktanya Belanda ngeklaim. Oh. Nggak ada.
Belanda tidak pernah menjajah Indonesia menurut Belanda. Belanda itu datang sebagai pemborong, kontraktor. Dia kontraktor datang ke sultan atau raja, tergantung tempatnya. Pak, saya bikinkan jembatan. Pak, saya bikinkan jalan. Saya bisa bikinkan pertanian. Pembagian pendapatannya segini sama segini. Jadi mengontrak dia menurut mereka. Mereka tidak pernah menjajah kita, gitu loh. Nah, miliknya siapa? Kontrak itu dengan siapa? Kontrak dengan sultan-sultan, raja-raja. Nah, jadi siapa yang memiliki tanah air sebelum kemerdekaan? Sebelum kemerdekaan para raja dan para sultan. Ah, ngono lho, Kitmang sintak ngenteni iku dae sultan, oke? Nggih. Sak Indonesia iki dae sultan dan raja-raja, jumlahnya kira-kira pira sultan dan raja? Mboten paham kula jumlahnya. Loh, berarti gak jelas iki. Loh, wong kon iki saiki tanah sak meter iso paten-paten karo tanggamu kok. Nggih. Ya tak gak? Apa meneh tanah sak dari Sabang sampai Merauke gak jelas urusane, terus kon gawe Indonesia kayak ini kok iya padahal gak jelas urusane. Itu loh yang saya maksud. Oke? Jadi tanah itu milik raja dan sultan. Oke? Yes, terus merdeka. Terus tak siapa mari merdeka? Negara Republik. Milik negara. Milik negara. Upama kon raja gelem tak gak kon? Nggih, kula nyuwun perjanjian tertulis. Ono tak gak perjanjiane? Ndak ada. Ah. Iki lho. Nggih. Jadi gelem ta kon duwe lemah sak pulau misalnya Ternate tidure, sak pulau iku wekmu. Terus moro-moro Indonesia merdeka. Terus moro-moro duduk tekmu. Gelem ta sultan? Moro-moro duduk dhek-dheke. Gelem ta? Nggih, ndak mau. Lah iya. Harus ada perjanjian. Nah, terus ada ndak perjanjiannya? Faktanya ndak ada. Ndak ada. Berarti beres ndak masalah Indonesia ini? Beres ndak? Belum beres. Jadi halal ndak Indonesia ini? Aku mek kepengin ngandani kon gak iso beresi masalah iki, ganti presidene dukno teko langit sapi itu padha ae. Nek kon gak iso beresi masalah iku, mulane aku yang dipindahkan apa saja, yang berupa dolar berapa, yang berupa emas berapa ribu ton, ya, yang berupa tanah berapa, yang berupa tambang berapa, perjanjiannya gimana. Setelah tanah sebelumnya milik sultan dan raja tiba-tiba menjadi milik negara, mosok gelem harus ada transformasi land reform, betul enggak? Ada enggak? Land reform pada waktu itu nggak menyangkut perjanjian antara raja penguasa wilayah dengan presiden. Kok tidak? Lah Saya kok juga gelem? nggak paham, saya belum lahir waktu itu. Loh, Jadi aku ngene wae, upama kon dadi sultane, dadi rajane gelem tak gak? kayak kula mboten purun, saya nggak mau. Terus rumangsamu satu swidak papat sultan raja ki gelem ngono. Ya nggak mau. Lah ndak mau. Kalau saya jadi rajanya ya nggak mau. Lah iya. Harus Nah, ada perjanjian. menurut sampean raja-raja Nusantara gelem tak gak? Nggak mau asline. Ah, aslinya ndak mau. Ya, contohnya konflik-konflik yang muncul. Makanya terus ngene lho, Dik. Yang kita ini nyari bersama, duduk aku berdebat karo kon. Oh, nggih, Kita nggih. mencari bersama. Golek api. Menurut kon, nek kon sing dadi sultan, moro-moro Indonesia merdeka, terus semua milikmu jadi milik negara. Lilo tagak kon. Mboten rela. Mboten. Kan jadi harus ada perundingan iki ya apa, transformasi hak tanahnya bagaimana kan gitu. Nggih. Ada ndak? Nggak ada. Ndak ada. Berarti halal ndak ini sekarang? Saya bukan MUI yang memutuskan halal haram. Saya nggak berani jawab. Ngene lho. Kon iku nek kate nang doli gak usah nang MUI sik. Kon langsung ro nek nang doli ku haram ngono lho. Mosok halal-haram ngenteni MUI. Begitu tidak sah, tidak logis ya. Curang berarti tidak hal ngono kok dadi MUI sih kon. Nggih, hakikatnya kalau kedua pihak ada sesuatu dan satu pihak merasa tidak terima, berarti itu nggak halal. Hakikatnya begitu. Makanya sekarang diatur ada nggak undang-undang konstitusi yang mengatur peralihan dari haknya sultan dan raja-raja seluruh Nusantara ini kemudian menjadi milik negara? Nggak ada. Nggak ada toh? Nggak ada perjanjian itu. Dadi iki apa iki, nyolong ta, ngeklaim ta, ngerampok ta?
Ya, kono ojo melok sedih, ojo melok dikeserang wong kono gak melok apa-apa kowe gak salah kok. Loh, saya juga ikut sedih Pak, wong saya pegawai negeri ya. Oke, tapi jelas ya faktanya ya. Jadi beres enggak masalah kelahiran tadi? Masalahnya enggak beres. Ya, beres toh? Beres. Beres. Jadi sejak awal kita itu belum beres. Oke ya? Oke, betul. Oke. Jadi soal pemilikan tanah, tambang semua sebenarnya kan juga tidak ada perjanjian yang jelas, tidak diatur secara kenegaraan. Saya kan roh, atine rojo-rojo saiki ya apa kira-kira kan gitu. Atine rojo-rojo karepe iku bikin daerah istimewa dengan perjanjian-perjanjian baru, mbuh disahno DPR, MPR, Presiden bikin daerah istimewa. Terus apa kok mek Jogja tok? Sebenarnya raja lain juga sama. Di Aceh kan dulu-dulunya zaman Pak Harto kan ya sempat bergejolak minta istimewa. Apa kok mek loro? Karena yang lain nggak berani mungkin. Oh. Karena untuk dalam tanda kutip melawan kekuatan besar kita harus punya support yang besar. Nah raja-raja ini kan supportnya kecil. Oh jadi untuk mendapatkan hak hidupnya itu harus berani gitu. Loh yang nggih no Pak. Oh berani melawan? Berani melawan penguasa. Penguasa mana? Sing rumongso menguasai wilayah Indonesia. Berarti penguasa ini penjajah ya, sehingga raja-raja pada takut. Secara psikologis aslinya jajah rojo-rojo. Secara dohir ketoke mengajak saiki jajah taga. Aslinya menjajah. Sip. Yes. Iku sing tak enten itu kon. Dan kon pegawai dari sistem penjajahan itu. Saya nggak nyalain siapa-siapa, aku mek kepingin awakmu rek nek kate dadi pemimpin iki PR loh ya, iki temenan loh iki. Meskipun mungkin gak iso jawab temenan ya gak masalah, tapi ojo dianggap gak ono. Ojo wong loro ati terus anggap gak loro ati. Ada PR besar. Ya tak terusin ya supaya lengkap, pertanyaannya 2 lagi paling. Tadi pemilik sah tanah air Indonesia sebelum dan sudah kemerdekaan. Sekarang nomor 3. Apa muatan substansial UUD baik 45 maupun 2002 amandemen ya tentang pemilahan antara negara dan pemerintah? Terus ngeten aslinya pemerintah niku karyawan ini negara asli ini pemerintah niku. Karyawan. Nggih, terus karyawan pemerintah apa karyawan negara? Pemerintah niku kan ngeten paribasane negara niku rumah tangga. Oke, sopo kepala rumah tangga nih? Bapake. Loh, sopo? Oh, yang pemilik rumahnya. Saya nih ngomong Indonesia. Oh, Indonesia ini punya rumah tangga. Indonesia secara hakikatnya belum punya kepala negara. Kenapa tidak punya? Mergo di Undang-Undang Dasar itu sebenarnya rancu antara negara dan pemerintahan. Rancu. Berarti undang-undangmu itu bener tak gak? Aku mau kepingin ngomong apa aneh. Undang-undang dasarmu mengatakan bahwa presiden adalah kepala negara. Padahal yang kita butuhkan ada kepala negara dan ada kepala pemerintahan. ASN itu aparat sipil negara, bukan aparat sipil pemerintah. BUMN ini jenenge BUMN duduk BUMP. Tapi BUMN taat kepada pemerintah, bener enggak? Secara negara kok taat nang pemerintah, pemerintah taat nang negara. Jadi negara mi kualik tak gak ndase karo sikile. Kalau isin nglakoni asli ya kualik. Lah iya. Sak kualik-kualike wong arek-arek gak melok nyambut gawe ndek kantor-kantor ke pemerintah, awakmu sing nyambut gawe ndek kono ya. Ngono ya, gak apa-apa wis. Jadi Anda sendiri sebenarnya tidak setuju pada undang-undang itu, betul enggak? Nggih, dados ngeten asline kula sejak mahasiswa mbiyen nggih mboten setuju. Wis. Saking garise nasib kok moro-moro dadi ngono lho. Jadi sekarang Anda punya pendapat sebagai intelektual, nek barang itu jelas salah dan menciptakan bencana-bencana politik, kira-kira perlu dirubah tak gak? Aplikasi ShopeePay juaranya gratis admin. Mau kirim uang, gratis admin. Mau isi saldo, gratis admin. Dirubah tak gak?
Nah, jadi salah satu PR Anda adalah membenahi kembali dasar konstitusi, filosofi, sistem kita bernegara. Memang sejak awal kita ini celaka karena tidak ada pemilihan antara negara dan pemerintah. Akhirnya karyawan di kantor kabupaten taat kepada bupati. Padahal karyawan atau ASN atau PNS dulu di kantor kabupaten itu adalah aparatnya negara yang digaji permanen dari dia masuk sampai pensiun. Jadi dia sepanjang hidupnya. Sementara bupati, presiden outsourcing. Dia cuma disewa 5 tahun. Jadi orang yang jadi ASN sepanjang hidup sampai hari pensiun itu tidak pada posisi untuk taat kepada outsourcing. Betul enggak? Ya, oke. Terakhir. Ini soal sejarah. Apakah berdirinya dan pelaksanaan NKRI merupakan kontinuasi dari bentuk pemerintahan dan kekuasaan sebelumnya, abad-abad sebelumnya, entah apapun bentuknya, ataukah merupakan adopsi dari luar Indonesia? Jadi Anda sebenarnya bukan orang Indonesia dengan negara Indonesia ini. Anda adalah orang Eropa, orang Amerika, tambah orang Arab, tambah orang Cina, bernama Indonesia, label mudoae Indonesia, tapi janjane sing kok lakoni ku Eropa, Amerika, Israel, Cina dan Arab. Gelem kon dadi wong kaya ngono iku. Jadi ada budaya atau sejarah kontinuasi, ada sejarah adopsi. Kita ini sekarang adopsi, mulane biyen sapa jenenge Jayabaya mengatakan wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodoh. Kita salah paham selama berapa abad. Rumasane ono welut perang terus wong Jawa jumlahe kari separo, gak. Jawamu iku separo-separo saiki. Jawamu iku separo-separo, gak Jawa temenan. Mergo kon wis gak gelem nerusno Jawamu. Gitu loh. Cina Londo malah dadi sak jodoh, kerjasama. Itu namanya Cina Londo kari sak jodoh. Tapi itu interpretasi saya, aja percaya aku, lawang aku dudu wong kampus kan gitu kan. Nah aku wong akademisi ya saya bisa dipercaya.